Seandainya bukan karena kejadian itu, aku tidak akan pernah tahu kalau suamiku berselingkuh saat aku hamil. Sayang, HPLMU tinggal sebulan lagi. Besok, aku sendiri yang akan membersihkan tunga debu di rumah ini secara mendalam. Dengan begitu, kau dan bayi tidak perlu khawatir soal alergi. Sayang, kau sudah bekerja keras, mengurus perusahaan untukku. Ini hanya masalah kecil, serahkan saja pada staf. Bagaimana bisa ini masalah kecil? Kau dan bayi adalah hidupku. Lajapila. Ada banyak lukisan antik kesukaanmu di rumah. Satu saja bernilai 2 juta dolar. Kita tidak boleh membiarkan ada yang merusaknya. Sayang, kau sangat baik padaku. Kau selalu memikirkan segalanya untukku. Aku akan pindah ke rumah keluarga lama dulu, dan kembali lagi setelah kau selesai. Aku menghargaimu, istriku tercinta. Sayang, rumahmu ini sungguh indah. Ku dengar kerabatmu ada di kota Harmoni. Jadi kau bisa memukau mereka. Ini untukmu. Patek Philippe Classic. Aku sudah lama menginginkannya, tapi aku tak pernah sanggup membelinya. HHH. Di kampung halaman, adatnya kerabat yang berkunjung menginap di tempatmu. Tapi rumahku sangat kecil. Sekalipun aku punya Patek Philippe ini, mereka tetap akan memandang rendah padaku. Sayang, bisakah kau pinjamkan rumah ini padaku sehari? Hanya sehari. Ini hanya rumah. Ini milikmu. Benarkah? Terima kasih, sayang. Susan sangat mencintaiku. Jika aku hanya meminta, dia pasti akan memberikannya padaku. Anggap saja sebagai kompensasi, karena tidak bersamaku selama berbulan-bulan ini. Sayang, aku sudah memberimu begitu banyak. Bukankah seharusnya kau membalas budiku sedikit? Nona Suzanne. Luca membeli jam tangan. Dan harganya 500.000 dolar. Pak Chandra. Lukas sangat baik padaku. Selama dia bahagia, itu tidak masalah. Uang adalah satu-satunya hal yang tidak kita kekurangan. Kali ini jam tangan wanita. Ulang tahun pernikahan kami akan segera tiba. Lukas pasti sedang merencanakan kejutan untukku. Lihat, ku bilang dia baik padaku. Aku Arab Begitu. Susan, aku sudah mengundang bibi dan pamanmu untuk makan malam. Kau juga harus datang. Iris dulu sangat merepotkanku. Sekarang dia tiba-tiba mengundangku makan malam. Itu jebakan. Aku harus menolaknya. Kakak. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau akan tinggal di properti kelas atas di kota Harmoni. Taman pangkat. Dan ini unit utamanya. Aku akan bersulang untukmu. Bersulang. Apa yang istimewa dari ini? Suamiku adalah CEO grup makmur. Mereka mengembangkan seluruh kompleks ini. Aku bisa hidup sesukaku di sini. Nenek, aku takut.
Itu hanya vas yang pecah. Lihat betapa takutnya kalian semua. Ini, aku akan menghancurkan satu untukmu juga, Timmy. Hanya untuk memeriahkan suasana. Biarkan pestanya berlanjut. Bukankah ini rumahku? Bukankah ini rumahku? Pak Chandra, siapkan mobilnya, ke Taman Puncak. Nona Susan, saya akan memarkir mobilnya. Baiklah. Saya ingin melihat bagaimana kau masuk ke rumahku. Susan? Oh Susan, kau dan ayahmu tidak pernah mengunjungi kami selama bertahun-tahun. Ayo masuk cepat. Bukankah karena rumah dan tanah leluhur keluargaku semuanya telah kau ambil alih? Ladang Gandam Van Gogh 1.600.000到了。Romani Conti Sutterbotal 100.000到了。Susan, aku tahu bahwa setelah melihat postingan media sosialku, kau akan iri setengah mati. Tapi jangan bertingkah seperti sedang mengunjungi istana dan mulai mengambil foto. Sepasang Keramik Ru Dynasty Song, 6 juta dolar. APA Kautalai. Aku bicara padamu. Barang antik yang kau rusak? Lukisan yang kau koderi, dan anger yang kau minum. Totalnya 9.600.000 dolar. Ditambah kompensasi atas penderitaan emosional, karena harus melihatmu, dan biaya polusi udara, totalnya 10 juta dolar. 10 juta dolar. Bayar. 10 juta dolar? Apa kau gila? Kau merusak barang-barang di rumahku, bukankah kau harus membayarnya? Rumahmu? Tempatmu? Susan, kamu bahkan belum mulai minum, dan kamu sudah menyombongkan diri? Ini adalah suite penthouse di Taman Puncak. Kamu hanyalah agen properti kelas 3. Kamu? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Aku sama sekali tidak perlu menyombongkan diri. Karena ayahku adalah orang terkaya di kota Harmoni. Rumah ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Ayahmu orang terkaya di kota Harmoni? Kamu berbohong. Aku yakin itu omong kaya. Dengarkan aku. Dulu, Susan dan aku bekerja bersama di departemen penjualan grup makmur. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dia adalah wanita simpenan Sisirang. Dia bahkan mengambil kartu kunci hotel mereka. Dulu, ayah mengirimku untuk mencari pengalaman di tingkat dasar. Aku bertemu bawahan ayah, Tuan Morgan, yang ingin membeli rumah. Sebelum dia pergi, Tuan Morgan mengundangku untuk memeriksa hotel yang dikelolanya. Kebetulan Iris melihatnya. Iris, aku tidak punya kontak denganmu selama bertahun-tahun ini. Mengapa kamu masih menyebarkan rumor murahan? Nilaimu selalu lebih baik dariku. Semua anak laki-laki di sekitarmu menyukaimu. Aku hanya ingin kamu melihatku naik tangga sosial dan menghancurkanmu hingga tak tersisa. Oh, Susan, betapa menyedihkannya. Aku tahu keluargamu miskin, tapi kamu tidak bisa menjadi wanita simpanan. Tidak bisakah kamu belajar dari Iris kita? Temukan yang baik, jujur, yang layak dan berada. Benar sekali. Susan, aku sudah melihatmu tumbuh dewasa. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu menyedihkan? Memiliki sepupu sepertimu, aku akan sangat malu bahkan untuk menyebutkannya.
Aku terlalu malas untuk menjelaskan padamu. Yang aku tahu hanyalah, kamu merusak barang-barangku, kamu harus membayar. Han PH. Sungguh lelucon. Sejak kapan rumah ini milikmu? Lukas jelas membelinya untuk kakakku. Iris. Kamu bilang rumah ini dibelikan untukmu oleh pacarmu? Tentu saja. Identitas suamiku akan membuatmu takut setengah mati jika aku memberitahumu. Aku cukup penasaran, siapa lagi di kota Harmoni yang bisa membuatku takut? Kalau begitu sebaiknya kamu dengarkan baik-baik. Suamiku adalah CEO Grup Makmur, Lucas Gray. Kamu bilang Lucas Gray adalah suamimu? Kamu bilang Lucas suamimu? Ada APA? Lihat dirimu, pasti ketakutan setengah mati kan? Benar sekali. Suamiku adalah CEO perusahaanmu. Kartu kunci ini diberikan langsung olehnya padaku. Ini adalah rumah pernikahan kita, hanya kita berdua. Ada 2 kartu kunci. 1 untuk masing-masing. Tidak, Lucas tidak seperti itu. Itu hanya kartu kunci. Siapa tahu, dari mana kau mendapatkannya? Keras kepala sampai akhir. Jadi menurutmu, jam tangan ini juga kudapat entah dari mana? Ya Tuhan, ini harganya $500.000. Sebuah Patek Philippe. Aku hanya pernah melihatnya di majalah. Iris, suamimu sangat baik padamu. Non avance. Lucas Montbélican Jam Tangan. Seharga $500.000. Kali ini jam tangan wanita. Tidak mungkin. Lucas tidak akan melakukan hal seperti itu. Diam. Apa kau punya hak untuk menyebut nama Lucas? Orang rendahan sepertimu hanya pantas punya anak-anak malang dengan pria miskin. Ngomong-ngomong soal anak, bagaimana bisa kau, dengan perut hamil besarmu, datang ke sini untuk menipu orang? Kau mungkin bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak itu, kan? Ayah dari anak itu adalah Lucas. Ayah bayi itu adalah Lucas Gray. Aku tidak percaya setelah bertahun-tahun, Susan, kau semakin tak tahu malu. Pertama, kau mencoba mencuri rumahku, dan sekarang kau mencoba merebut suamiku. Itu menunjukkan bahwa sifat pelakor memang selalu menginginkan milik orang lain. Kau bisa meneleponnya dan bertanya apakah bayi itu anaknya. Atau kau takut? Takut kalau bayi itu benar-benar anaknya. Dan kau tidak berarti apa-apa? Diam. Aku peringatkan kau. Jika kau membuat panggilan itu, kau tidak hanya akan kehilangan pekerjaanmu, kau juga harus membayar suamiku ganti rugi besar atas pencemaran nama baik. Kau yakin ingin melakukannya? Lakukan saja. Halo. Sayang, aku diintimidasi. Itu sepupu yang kuceritakan padamu, Susan. Dia bilang villa ini miliknya, dan dia ingin mengusir keluargaku. Maksudmu yang dari kantor penjualan? Dia benar-benar pengacau tak punya otak.
Unit yang kuberikan padamu adalah suite penthouse. Itu properti pribadiku. Itu tidak dijual untuk umum. Suruh dia pergi. Benar-benar Lukas. Sudah kubilang, tapi dia tetap tidak mau pergi. Dia bahkan bilang, bayi di perutnya itu anakmu. Apa katamu? Aku melihat dengan mataku sendiri kemarin, Susan kembali ke rumah keluarga lama. Itu pasti bukan dia. Pasti gadis penjual sialan itu, mencoba menggunakan namaku untuk menjual rumah. Itu omong kosong. Aku sama sekali tidak menikah. Omong kosong, saya sama sekali tidak menikah. Oh, lihat ini. Iris melakukan ini demi kebaikanmu. Dia tidak ingin kamu dipermalukan di depan semua orang. Tapi kamu malah harus membuat panggilan ini. Sekarang kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri, kan? Tepat sekali. Bagaimana rasanya? Sakit, kan? Lucas. Kamu numpang hidup padaku, memakai barang-barangku. Semua yang kamu punya, aku yang memberikannya. Namun kamu tetap selingkuh dariku saat aku hamil. Berikan teleponnya padanya. Aku akan bicara dengannya sendiri. Aku bosmu, Lucas. Karena kamu sepupuku, jika kamu berlutut dan meminta maaf pada istriku, bersujud 3 kali, aku bisa memaafkanmu atas ketidaksopanan dan kelancanganmu tadi. Kamu seenaknya memberikan rumah pernikahan kita pada selingkuhanmu, dan sekarang kamu ingin aku berlutut padanya? Lucas, kamu benar-benar memanjakannya, kan? Lucas, kamu adalah pria simpanan yang mendompleng kesuksesan istrinya. Hak apa yang kamu punya untuk membuatku meminta maaf? Baiklah. Kalau begitu aku akan datang sendiri. Dan melihat apakah aku punya hak itu. Assassin. Siapkan mobilnya. Baik. Saat kita bertemu, akan kulihat bagaimana kamu menjelaskan dirimu. Susan, apa kau gila? Beraninya kau bicara seperti itu pada suamiku? Semua kerabat kita ada di sini hari ini. Aku tidak ingin membuat keributan. Jika kamu bersujud dan meminta maaf padaku, aku akan bicara baik dengan suamiku. Dan membiarkanmu membayar kompensasi lebih sedikit. Kau ingin aku berlutut padamu? Itu akan memperpendek usiamu. Beraninya kau mengutukku? Ah, Beraninya kau memukulku? Jason, kenapa kalian semua hanya berdiri di sana? Hegong Jian Taku. Aku istri CEO Grup Makmur. Aku akan bertanggung jawab atas apapun. Susan, kau yang memukul duluan. Jangan salahkan aku dan paman kalau begitu. apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Ashley, non avance. Jangan salahkan aku dan paman kalau begitu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Iris, bagaimanapun, Susan sedang hamil. Aku khawatir. Aku tidak peduli dia hamil. Beraninya dia memukulku? Hari ini, aku akan menguliti hidup-hidup. Cepat, ikut aku. Ayo kita selamatkan Nona Vance. Cepat. Agen properti sialan. Berani menantangku? Kau mencari mati. Iris. Aku janji kau akan segera menyesalinya. Masih membantah? Iris. Ingat waktu kita kecil, anjing bunting di desa itu menggigit kita, bagaimana kita menanganinya? Ide bagus. Hahaha.
Susan, kau baru saja bilang, bayi di perutmu itu, milik suamiku. Aku sangat tidak senang. Jadi aku memutuskan untuk membuatnya menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Hahaha. Apa maumu? Tentu saja, kami akan membantumu menyingkirkan bajingan ini. Baronnya kau. Susan sayangku. Kematian sudah di depan mata. Dan kau masih berani menantangku? Hari ini, aku akan lihat. Apakah tongkatku lebih keras? Atau mulutmu lebih kuat? Kau! Pergi ke neraka. Ah! Beranignako. Nona Funch, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, berkat Pak Chandra. Asalkan Anda baik-baik saja. Itu yang terpenting. Jadi dia hanya anjing penjaga kompleks. Pantas saja dia memanggil siapa saja Nona. Apakah Anda tahu siapa dia? Tentu saja kami tahu. Wanita gila ini menerobos rumahku, menghancurkan barang-barang kami, dan bahkan mengklaim bajingan di perutnya itu milik suamiku. Aku perintahkan kau untuk segera mengirimnya ke kantor polisi dan memberinya pelajaran. Ah. Apa kau gila? Dia datang ke rumahku untuk menghancurkan barang. Kenapa kau memukulku? Aku memukulmu. Jalan, satpam sialan. Beraninya kau memukul kakakku. Ah. Beraninya kau memukul putraku? Aku akan melawanmu sampai mati. Ah. Dan kalian semua. Ah. Cepat. Ayo pergi. Nenek, aku takut. Kecuali anak itu. Tangkap mereka semua. Baik, Tuan. Apa yang sedang Anda lakukan? Lepaskan aku. Kau penjaga sialan. Kau cari mati? Beraninya kau menarik kami? Non avance. Kau tahu siapa aku? Seeker burung kukik di sarang, sireng simpanan yang bersembunyi dalam bayangan. Apa kau benar-benar berpikir kau punya identitas lain? Lukas benar-benar berselingkuh. Diam. Dengarkan baik-baik kalian semua. Aku adalah pacar CEO kalian, Lucas, dan calon istri CEO kalian. Lepaskan aku sekarang juga. Dengar itu? Kakakku adalah istri CEO. Villa ini secara pribadi dibeli untuk kakakku oleh CEO kalian. Lucas, jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian. Lepaskan kami sekarang juga. Susan, kami adalah orang yang lebih tua darimu. Ini melanggar tatanan alam, pengkhianat dan sesat. Jika kalian tidak melepaskan kami, saat menantu laki-lakiku datang, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Susan, aku hanya bercanda denganmu. Jongon libatkan Linda dan aku. Dalam urusanmu dengan Iris. Ayah, kenapa kau takut padanya? Iris adalah istri sah dari CEO Grup Makmur. Saat Pak Gray datang, kalian semua akan tamat. Linda benar, Susan. Susan, jika kau tidak berkelakuan baik, saat suamiku datang, aku akan membuatmu merangkak.
Di tanah, dan memohon belas kasihan seperti anjing. HMPH. Orang bodoh tak tahu diri. Beraninya kau meminta Nona Vance memohon belas kasihan? Biar tu beritau. Orang yang duduk di hadapanmu ini adalah istri sejati Lukas, istri sah, dan otoritas tertinggi grup makmur. Pengendali utama, Grup Macmur. Aku bilang padamu, kepala keamanan, Apaco Bekerja sans pingant. sebagai aktor drama pendek, kau cukup bagus. Aku hampir percaya. Satpam sialan, dan wanita hamil. Berani berskongkol, dan menipu. Bukannya aku belum pernah bekerja di makmur. Hanya tenaga penjualan tingkat rendah. Jangan jadi munafik begitu. Tenaga penjualan? Tepat sekali. Dulu, dia dan aku adalah rekan kerja di departemen penjualan. Bedanya, sekarang, aku adalah tunangan CEO yang berkuasa. Sementara dia telah jadi menjadi penipu, ancaman bagi masyarakat. Beraninya kau menyebut Nona Vance ancaman? Kenapa tidak kau tanya Pak Lukas? Lagi? Benar kan? Begitu dia tiba, dia mengklaim kami memecahkan, Lucky Zontak berharganya. dan Vas tak berharga. Itu jelas pemerasan dan pengancaman. Segera aku akan membiarkan Lukas, kakak iparku, melihat sendiri properti siapa. Ini, rumah siapa. Tepat sekali. Dan dengan perut hamil besar itu, kau berpura-pura itu anak menentuku, reputasi kalau argasu, telah benar-benar dismarkan olehmu. Ketika menentuku tiba, mari kita lihat apa yang kau dan bajingan ini akan katakan. Orang tak tahu malu seperti Susan. Jika dia melihat Lukas, dia pasti akan menempel padanya, seperti penjilat putus asa yang sedang birahi. Ulangi l'agi. Satpam sialan, beraninya kau memukulku? Lepaskan aku. Tunggu saja. Saat suamiku tiba, aku akan menguliti kalian hidup-hidup. Oh sayang, Susan menyuruh Satpam memukuli kami. Ibu dan aku hampir dipukuli sampai mati oleh mereka. Kau bicara omong kosong. Tidak apa-apa. Pak Chandra. Biarkan dia bicara. Aku ingin lihat. Bahkan jika aku benar-benar memukuli mereka sampai mati, apa yang bisa Lukas lakukan padaku? Siapa yang memikul mereka? Hilya. Mengenai Iris, aku harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak muncul sendiri. Aku tidak ingin rumor menyebar. Pak Surya, tolong lakukan sesuatu untukku. Siapa yang memukulnya? Qui lui a? Pak Gray benar-benar memelihara selingkuhan di sarang cinta. Pokoknya, Nona Vance tidak di sini. Jadi lebih baik aku membuat kesan yang baik. Kalian penjaga sialan, siapa yang memberimu izin untuk membuat masalah di rumah penghuni? Le Pascandia. Anda pasti Nona Su, Iris. Benar? Saya dari manajemen properti. Saya direkturnya. Tapi tolong, panggil saja saya Surya. Pak Lukas tertunda dalam perjalanan. Dia meminta saya datang lebih dulu. Suamiku sangat memanjakanku. Dia tidak tahan melihatku diganggu. Lucas, kau gunakan uangku, pekerja-pekerjaku, untuk mengurus selingkuhanmu. Aku benar-benar meremehkan kedalaman ketidakmaluanmu. Di mana Luca? Beranignako. Kau pikir kau siapa berani menyebut namanya? Pak Luca berkata. Bahwa siapapun yang mengganggu Nona Su tidak akan diampuni. Bawa dia pergi. Pak Surya,
Kau benar-benar memamerkan kekuasaanmu, bukan? Apa? Non avance. Apa? Dia memanggilnya Nona Vance. Non avance. Aku tidak menyangka Lucas akan begitu berhati-hati mengirim bawahannya datang lebih dulu. Sepertinya aku harus menyembunyikan identitasku untuk memancingnya keluar. Pak Sao, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda memanggilnya Nona Vance? Anda salah dengar. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak mengatakan apa-apa. Kaki saya saja yang sedikit lemah. Pak Shaw, ini tidak ada urusannya dengan Anda. Pergi dan panggil Lucas, bawa dia kemari. Anda pikir Anda siapa? Suami saya bukan si Zireng, yang bisa Anda panggil begitu saja. Pak Sao, jangan buang waktu dengan mereka. Tangkap saja mereka semua. Ketika para raksasa bertarung, kita manusia biasa yang mati. Aku tidak mau jadi umpan meriam. Saya tidak bisa memutuskan ini. Mari kita tunggu Pak Gray, dan biarkan dia yang memutuskan. Anda takut menangkap tim keamanan? Kalau baju Jalong Penapu dan pemeras ini, setidaknya Anda harus menangkapnya kan? Itu bahkan lebih mustahil. Dia. Pokoknya, saya tidak bisa. Tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menangkap wanita hamil? Saya peringatkan Anda. Jika Anda tidak bertindak sekarang, ketika suami saya datang, dia akan jadi orang pertama yang memecat Anda. Iris, jangan mempersulitnya. Jika Anda punya waktu luang, lebih baik panggil Lucas dan suruh dia kemari. Saya menunggu dia menangkap saya. Baiklah, baiklah. Anda terburu-buru ingin mati, bukan? Saya akan kabulkan keinginan Anda. Yeah. Saya sendiri tidak sabar melihat apa yang akan Lucas lakukan. Ketika dia tiba di sini dan melihat saya. Tunggu, Nona Su. Apa katamu barusan? Suami? Pak Lucas. Dia sudah menikah. Apa katamu? Dia menikah? Apa? Dia menikah? Ada apa ini? Jadi simpanan tapi tidak tahu apa-apa. Benar-benar bodoh dan jahat. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Lucas tidak mungkin menikah. Tidak mungkin. Non su. Ini sesuatu yang kucuri dari lini masa media sosial Pak Lucas. Lihatlah. Dia benar-benar sudah menikah. Iris, kalau begitu Iris, bukankah dia akan jadi simpanan orang lain? Tidak. Tidak mungkin. Lucas tidak akan berbohong padaku. Foto ini pasti hasil editan. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kalian semua. Aku bahkan sudah bertemu istri CEO. Ku bilang tidak mungkin. ITU mustahil. Foto ini pasti palsu. Aku akan memanggil suamiku sekarang juga. Dia akan menggurus kalian semua, para bajingan. Halo. Halo sayang? APA. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak menikah. Satu-satunya orang yang akan kunikahi adalah kamu. Beri aku waktu sebentar. Aku akan segera ke sana. Untuk memberi mereka pelajaran sendiri. Tidak tunggu. Pak Shaw tidak boleh takut pada penjaga. Mungkinkah Pak Chandra? Dia orang yang paling dipercaya di keluarga Su. Jika dia tahu, aku cemat.
Allô, Pak Lucas? Halo, Pak Chandra, di mana kamu? Aku di rumah keluarga lama, menjaga Nona Susan. Oh, baiklah, baiklah, kamu lanjutkan saja. Itu membuatku takut. Gadis penjual sialan itu. Ditambah anjing penjaga. Tunggu saja bagaimana aku akan berurusan denganmu. Dengar itu? Suamiku bilang, hanya aku yang bisa menjadi istrinya. Hanya aku, Yang berhak menjadi istri CEO Grup Makmur. Masih berani sarkastis padaku? Kau mencari mati. Berhenti. Beraninya kau berani mengganggu wanitaku. Pak Chandra. Pak Chandra, bukankah Anda di rumah keluarga lama? Jika saya tidak mengatakan itu, apakah Anda akan datang? Sayang, kamu terlambat selangkah. Satpam sialan ini membiarkan wanita simpanan itu kabur. Pak Chandra, Nani saya perlu Anda bekerja sama dengan saya untuk mengkonfirmasi perselingkuhan pernikahan Lukas. Kali ini saya harus membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Dimangerti, non avance. Susan mau kemana? Kembali ke sini. Lucas, non avance. Sepnunia setia, pas d'amu. Mengapa Anda selingkuh darinya saat dia hamil? Jika Nona Funch mengetahui ini, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dengan bayinya? Cari maksud Anda. Dia belum tahu apa yang terjadi? Pak Chandra. Ini $2.000. Anggap saja Anda tidak pernah ada di sini hari ini. Selama Anda menjaga rahasia ini selamanya. Saya akan Benjamin, Anda kehidupan yang kaya dan mulia. Ambil uang kotormu. Anda memelihara selingkuhan di rumah pernikahan Anda dengan uang Nona Funch, dasar sampah. Saya pasti akan membongkar Anda. Anda benar-benar memilih cara yang sulit, Buchan. Biar saya beritahu Anda. Susan sangat tergila-gila pada saya. Selama saya memberitahunya, saya tidak selingkuh. Meskipun Anda mengambil foto dan memberitahunya, saya selingkuh. Dia hanya akan percaya pada saya. Temanku, kalah dalam permainan jujur atau tantang. Begitu. Ham. Kebohongan yang begitu jelas, dan aku bahkan tidak bisa melihatnya. Sayang, apa yang kau bicarakan? Selingkuh? Apa kau tidak mengerti? Dia sudah menikah.
Kau hanyalah wanita lain. Yang Tela Diatipus Elamaini. APA, Iris, Dia. Dia benar-benar selingkuhannya? sungguh tragis. Peterkill, bagaimana bisa dia menjadi selingkuhan? Bukan begitu. Dalam sebuah hubungan, orang yang tidak dicintai adalah selingkuhan. Sayang, kau hanya mencintaiku, kan? Jangan khawatir, sayang. Apa yang kita miliki adalah cinta sejati. Susan, hanyalah alat bagiku untuk meniti tangga karir. Humph. Apa yang kau tertawakan? Non avance. Mempercayaimu, benar. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika suatu hari Dia mange ta semua. Yang Tela Kolakukan. Tidak mungkin. APA, apakah dia merekam ini dari belakangku? Bayarku beritahu. Dia tidak di sini. Tapi bahkan jika dia ada di sini, aku akan tetap mengatakan hal yang sama persis. Aku hampir lupa. Ada juga kompensasi 10 juta dolar. kau benar. Dulu, apapun yang kau lakukan, Susan tidak akan menyalahkanmu. Tapi tahukah kau bahwa yang kalian rusak hari ini adalah, Koleksi Kezayongan Suzanne. menurutmu, akankah Susan memaafkanmu lagi? Lukisan ladang gandum Dengoff, Céramique Rue Dynasty Song. dan semua anggur ini, totalnya 10 juta dolar. Bukan? Apa? Benda-benda ini benar-benar berharga 10 juta dolar? Enak-enak tidak tahu APA. Bagaimana bisa kalian menyalahkan kami? Apa yang harus kita lakukan, sayang? Kita tidak punya uang sebanyak itu untuk membayar. Sayang. Jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Apa itu 10 juta dolar? Aku akan membayarnya. Sayang, aku tahu kau paling mencintaiku. Sangat murah hati. Silakan gesek kartunya. Sangat murah hati, tapi aku ingin melihat bagaimana kau akan membayar. Sekarang karena kartumu sudah kubekukan. Halo? Apakah ini ban? Sayang, kenapa kartu ini tidak berfungsi? Mana Kiraho? Kemarin baik-baik saja. Mungkinkah dia sudah tahu? Susan ada di rumah keluarga lama, tidak mungkin dia tahu ini. Pasti ada masalah dengan ban. Kenapa kita tidak bisa menarik uangnya? Siapa bilang aku kehabisan uang? Cengke ya. Susan adalah ATM pribadiku. Aku akan meneleponnya sekarang juga. Lepakan 10 juta dolar. Bahkan 100 juta dolar. Dia akan mentransfernya padaku tanpa berpikir dua kali. Nona Suzanne. Onda membri Lucas satu juta dolar setiap bulan. Dan dia masih belum puas. Dia menggunakan kartumu hampir setiap hari. Dia hampir seorang parasit.
Pak Chandra, jangan berkata begitu. Suami istri adalah satu kesatuan. Lukas adalah suamiku, uangku harus dibagi dengannya, kan? Aku buta sebelumnya. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan padamu. Semuanya. Halo. Sayang. Aku agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Bisakah kau mentransfer 10 juta dolar padaku? Kau semakin berani saja. Beraninya kau meminta 10 juta dolar? Ada apa ini? Susan biasanya tidak bersikap seperti ini padaku. Aku hanya bercanda. Aku akan mentransfer 20 juta dolar padamu sekarang juga. 20 juta dolar? Aku sangat mencintaimu, sayang. Jangan khawatir dengan suamimu di sini. 10 juta dolar itu bukan apa-apa. Aku yang akan membayarnya. Bukti ini cukup untuk membuatmu pergi tanpa membawa apa-apa. Lucas, sudah waktunya kita bertemu langsung. Dengar itu? Susan kesayanganmu, bilang dia akan mentransfer 20 juta dolar padaku. 20 juta dolar? Kalau begitu kita tidak hanya akan terhindar dari membayar, kita bahkan akan untung 10 juta dolar. Sayang, kamu luar biasa. Toh, mau bagaimana lagi? Bukan salahku Susan, tergila-gila padaku. Aku hanya perlu bilang sepatah kata. Dan dia akan datang seperti budak cinta, bersemangat memberiku uang. Betapa menyedihkannya dirimu? Jadi meskipun kau tahu aku berselingkuh, apa yang bisa kau lakukan? Aku masih CEO grup makmur. Dan aku masih bisa menghabiskan you and Susan untuk menafkahi wanita pilihanku. Bahkan seluruh keluarganya. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Dan Susan akan terus dibiarkan tidak tahu apa-apa. Terus mencintaiku. Dan memujaku. Lucas, Kuke. Belum cukup, jauh dari cukup. Bahkan jika Susan punya uang, apa gunanya? Dia tetap saja orang bodoh yang dimabuk cinta, tergila-gila padaku. Aku akan menggunakan uangnya untuk menafkahi wanita pilihanku dan tinggal di rumahnya. Apa yang bisa kau lakukan? Atau kenapa kau tidak mengadukannya padanya tentangku? Mari kita lihat apakah dia percaya padaku atau padamu. Oh, benarkah? Susan, kapan kau sampai di sini? Susan, kapan kau datang? Berani-beraninya kau kembali? Kami akan membalas dendam atas perundungan kalian tadi. Dia sepupu Iris. Benar, Lukas. Memang dia. Tadinya kami ingin menyingkirkan bajingan itu untuk membalas dendammu, tapi satpam sialan ini merusak semuanya. Sempurna, sayang, kau di sini. Kau bisa memberinya pelajaran sendiri. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanmu. Berhenti bicara. Lucas, dulu kau sangat miskin, sampai tak punya tempat tinggal. Aku menerimamu, statusmu saat ini. Dan setiap sen yang kau punya, semuanya berasal dariku. Sayang, dengarkan aku. Dan kau berselingkuh saat aku hamil. Menggunakan uangku untuk menafkahi selingkuhanmu. Dan bahkan ingin memberinya rumah pernikahan kami. Kau bahkan ingin aku berlutut di depannya.
Bukan begitu. Aku tidak tahu itu kau saat itu. Lucas, apa maksudnya ini? Apakah Susan benar istrimu? Jadis Semuayang Suzanne Katakan Benar? Dia benar-benar hamil anakmu? Selingkuhan yang sebenarnya bukan Susan. Tapi saudari saya Iris? Tidak mungkin. Sayang, bukankah kau CEO grup makmur? Kau sangat kaya. Kau bisa menceraikannya, dan kemudian menikahiku. Lalu kita akan menikah secara sah. Giant. Dasar bodoh. Ayahnya adalah orang terkaya di kota Harmoni. Dia adalah dari grup makmur. Orang yang benar-benar berkuasa. APA. Tidak mungkin. Ayahnya adalah pamanku. Aku tumbuh bersamanya. Dia bahkan pernah bekerja denganku di departemen penjualan grup makmur. Bagaimana mungkin dia yang mengendalikan grup? Aku tidak percaya. Ngomong-ngomong, ayahku baru menjadi orang terkaya berkat kalian semua. Jika kalian semua tidak merebut tanah keluarga kami saat itu, ayahku tidak akan pernah datang ke kota untuk memulai bisnisnya. Sedangkan aku bekerja di departemen penjualan. Itu dulu, ketika ayahku ingin aku mendapatkan pengalaman di tingkat dasar. Aku tidak seperti kalian. Itulah sebabnya aku tidak perlu bergantung pada pria. Dan aku tidak perlu mencuri suami wanita lain demi uang. Atau menjadi wanita idaman lain. Atau merendahkan diriku demi uang. Kau. Sayang, aku salah. Aku hanya dibutakan oleh keserakahan sesaat dan melakukan kesalahan. Tolong maafkan aku kali ini. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Jika hanya kata-kata, maka aku tidak bisa melihat ketulusanmu. Lalu, bagaimana kau bisa memaafkanku? Tolong, istriku tersayang, jelaskan. Baru saja, Iris menamparku. Dia bahkan mencoba menggunakan tongkat bisbol untuk memukuli anakku. Aku mengerti, sayang. Aku akan membalasnya untukmu sekarang juga. Jalan. Minta maaf pada istriku sekarang juga. Kalau saja kau tidak meriuku. Bagaimana aku bisa berselingkuh dengan orang udik dari desa? Dan kau berpura-pura jadi sosialita palsu. Hanya karena kau pakai 1 jam tangan desainer, kau pikir kau bagian dari masyarakat kelas atas? Orang udik akan selalu jadi orang udik. Kau takkan pernah jadi kelas atas. Istriku hanya bisa Susan. Kau bahkan tidak selevel dengannya. Kau yang mendekatiku duluan, mengaku sebagai CEO, dengan kekuasaan besar. Siapa sangka? Kau hanyalah mata duitan tak berguna, yang mendompleng kesuksesan istrimu. Situasi yang saling memangsa. Aku, pria simpanan, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan keluargamu yang parasit? Dengan anak nakal dan pemabak. Lalu ada kau. Jika kau tidak mengunggah di media sosial, pamer, apakah dia akan tahu? Kau benar-benar bodoh. Sekalipun keluargaku buruk, mereka lebih baik darimu. Kau seperti anjing di depan wanita. Saat kau mengejarku, kau adalah budak cintaku. Sekarang kau tertangkap. Kau jadi budak Susan lagi. Kau akan selalu jadi budak. Diam. Lucas, kau benar-benar bajingan, yang akan mengkhianati apa saja demi keuntunganmu sendiri. Sayang. Aku sudah memberinya pelajaran untukmu, ayo berbaikan. Ayo berbaikan. Lucas, kau benar-benar seeker anjing. Kak, sayang. Lihat betapa baiknya aku, tolong maafkan aku kali ini ya. Iris sudah dihukum, tapi bagaimana denganmu? Sayang, apakah ini cukup baik untukmu? Apa aku menyuruhmu berhenti? Terus pukul.
Ya, pukul dia lebih keras. Dia pantas mendapatkannya. Liadia. C'est parti pelayant. Setelah aku selesai dengan Lukas, aku akan mengurus kalian semua. Baiklah. Menyebalkan melihat perdebatan ini. Sayang, kau akhirnya mau memaafkanku. Apakah aku bilang aku akan memaafkanmu hanya karena kau memukul dirimu sendiri? Tanda tangani ini. Pergi tanpa membawa apa-apa. APA. Tidak, aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Sayang, selama 2 tahun kita bersama, saat kau lelah, aku memijatmu. Saat kau lapar, aku memberimu bubur. Dan setiap liburan, aku memberimu hadiah. Sayang, kaulah yang selalu kucintai. Lucas, Kukup. Berhenti dengan air mata buaya palsumu. Semua yang kau katakan, bukankah hanya untuk mendapatkan uang dari Nona Fanny? Danadia Sampayan de Koberikan itu. Bahkan anjing pun tidak mau. Sayang, aku ingin membeli mobil baru-baru ini. Bisakah kau memberiku $1 juta lagi? Sayang, selamat ulang tahun. Ini sesuatu yang kusiapkan khusus untukmu, sebuah cincin, biar kupasangkan untukmu. Pak Chandra benar. Dia tidak pernah mensenteku. Aku hanya menipu diriku sendiri selama ini. Aku tahu aku salah, sayang. Percayalah padaku, aku akan berubah. Lagi pula, kau hamil 9 bulan sekarang. Bayi itu akan segera lahir. Dia tidak bisa tanpa ayah. Kan? Anakku butuh seorang ayah, tapi bukan ayah bajingan sepertimu. Sayang, tidak. Aku tidak bisa menandatanganinya. Kau bisa membunuhku, tapi aku tidak akan menandatanganinya. Aku tidak akan menandatanganinya. Kau pantas mendapatkannya. Sekarang giliranmu. Kembalikan mainan Transformerku, wanita jahat. Hancurkan mainan rongsokan ini sampai jadi debu. Ebio. Transformerku. Kau menghancurkan vas antikku. Aku akan menghancurkan mainanmu. Adil, kan? Bibi Susan, maafkan aku tidak akan berani lagi merusak barang-barangmu, tolong hentikan mereka. Susan, kau tidak punya malu? Timmy itu hanya anak-anak. Kenapa kau menggenggamnya? Enak-enak tidak tahu apa, tapi bukankah kalian orang dewasa? Di usia semuda itu, dia berani merusak rumah orang lain, dan tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Jika kalian terlalu lunak untuk mendisiplinkannya, aku yang akan. Jika kalian tidak mengajarinya, aku yang akan. Pak Chandra. Kirim seseorang ke rumah Don Su. Hancurkan semua mainan Timmy, satu persatu. Jangan sesekan apa pun. Lalu kirim Timmy ke keluarga Paman Agung ketiga. Disiplin dia dengan ketat. Dia tidak boleh kembali selama sidang. Baik, Nyonya. Nenek, selamatkan aku. Berhenti. Susan, jika kau lepaskan Timmy, aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Baiklah. Kalau begitu, bayar $10 juta.
Aku tidak punya uang sebanyak itu. Susan, demi keluarga, bisakah kau beri kami diskon? Misalnya, aku bayar $1.000 dulu, sisanya kita bicarakan nanti. Pak Chandra. Bawa kelima orang dewasa ini ke kantor polisi. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Susan, Susan, kumohon, jangan panggil polisi, ya? Itu kompensasi $10 juta. Kita akan membusuk di penjara. Keponakanku tersayang, aku dipaksa oleh Iris dan yang lain untuk menangkapmu sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Aku akan bersujud padamu. Tolong, bebaskan aku dan Linda. Kumohon. Susan, aku buta sebelumnya. Itulah sebabnya aku percaya Iris. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu mulai sekarang. Tolong, ampuni kami. Susan, aku tahu aku juga salah. Mulai sekarang, aku akan memastikan mendidik Timmy dengan benar. Tolong, kasahanala, dan beri kami kesempatan lagi. Apakah kau hanya pua? Jika kita semua masuk penjara bersama? Susan, aku salah. Seharusnya aku tidak menjadi wanita simpanan, seharusnya tidak memfitnahmu, dan jelas seharusnya tidak memukulmu. Kumohon, bersikap dua salah, dan biarkan kami pergi. Kau tidak tahu kau salah. Kau hanya tahu rasa takut. User Mirka. Susan, apa kau benar-benar akan begitu kejam? Susan, jika kau benar-benar mengirim kami ke penjara, Timmy tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Tolong, bebaskan kami kali ini. Kumohon. Susan, aku sudah setua ini. Apa kau benar-benar ingin aku mati di penjara? Keponakanku tersayang, aku bahkan menggendongmu saat kau kecil. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Keponakanku tersayang. Susan, aku masih sangat muda. Aku tidak mau masuk penjara. Tunggu. Susan, kau tidak memanggil polisi kan? Aku tahu kau berani baik, dan tidak akan mempersulit kami, kerabatmu. Aku baru saja teringat bahwa pakaian kedua bajingan itu, sepatu mereka, dan perhiasan mereka, semuanya dibeli dengan uangku. Sekarang, saatnya mengembalikannya padaku, bukan? Kalian, ambil semua yang mereka kenakan. Lepaskan semuanya. Baik, Pak. Menjauhlah dariku. Jangan mendekat. Telanjangi pasangan selingkuh ini, sampai telanjang di depanku. Bagus. Aku akan mengirim ini, bersama bukti video sebelumnya, ke grup obrolan keluarga. Fire semua kerabat kita lihat. Bagaimana sepupuku menggoda suamiku. Susan, tolong jangan kirim. Aku mohon padamu, jangan kirim. Kau tidak bisa mengirimnya, Susan. Jika kau melakukannya, bagaimana Iris bisa menikah? Susan, kau benar-benar tidak boleh mengirimnya. Jika kerabat kita tahu, bagaimana kita bisa kembali saat tahun baru? Bagaimana kita bisa menghadapi siapapun? Jangan khawatir. Kalian tidak perlu khawatir, diejek saat kembali. Karena kalian semua akan menghabiskan sisa hidup kalian di penjara. APA, Iris benar-benar pergi dan menggoda suami Susan. Manjadi wanita idamanlah. Dia tidak punya malu soal uang. Orang seperti ini tidak pantas jadi sepupuku. menggoda suami orang lain, dulu, itu bisa membuatmu dihukum berat. Aku yakin Linda yang mengajarinya. Benar. Usir mereka. Ya, usir mereka. Sudah berakhir. Reputasiku benar-benar hancur. Aku tidak akan pernah bisa menghadapi siapapun lagi. Kirim kelimanya ke kantor polisi. Ya. Susan, kau jalong. Kau akan mati dengan menjarakan.
Kalau dipikir-pikir, aku rasa akulah yang membelikanmu pakaian dalam ini kan? Lepaskan juga pakaian dalamnya, dan buanglah. Tidak. Tolong jangan, jangan. Kalian boleh simpan tas belanjaannya. Anggap saja sedekah, jangan pernah muncul di depanku lagi. Pergi sana. Sayang, aku mohon padamu, tolong beri aku kesempatan lagi. Sayang. Pergy, Pergy, Pergy. Apa kau pikir bisa menyingkirkanku begitu saja? Sayang, aku salah. Kumohon, keluarlah dan temui aku, sayang. Sampah itu menggonggong lagi di luar. Kalian berdua, pergi, buang dia Jojo. Dia tidak diizinkan muncul dalam radius 100 meter. Baik, Nona Susan. Sayang, aku salah. Kumohon maafkan aku kali ini. Sayang, Lihat, aku salah. siapa itu? Kenapa dia berlutut di sana? Lihat, bukankah itu suami simpanan dari keluarga Su? Aku dengar dia berselingkuh, dan Nona Susan menangkapnya basah. Mereka menelanjanginya, dan dia menjadi sangat menyedihkan, menangis terseduh-seduh. Aku juga mendengarnya. Suami simpanan berani melakukan itu? Betapa tidak tahu malunya. Jika suamiku berani melakukan itu, aku akan menggantungnya dan memukulinya. Susan bersedia menemiku? Apa dia akan menemiku? Apa yang kalian lakukan? Turunkan aku. Susan. Jason dan Linda. Aku sudah menangani mereka sesuai aturan keluarga. Adapun keluarga Iris, menghabiskan hidup mereka di penjara agak terlalu berat. Bisakah kau, demi Paman Agung, catat saja di catatan mereka untuk sekarang? Jika terjadi lagi, mereka akan menghadapi hukuman kumulatif. Bisakah kau melakukannya? Baik, Paman Agung. Kau membayar biaya perjalanan ayahku saat dia pertama kali datang ke kota. Karena kau sudah bicara, aku tentu saja tidak keberatan. Tapi aku ingin Iris dan keluarganya tidak pernah menunjukkan wajah mereka di depanku lagi. Kurasa aku akan melahirkan. Aku sudah kehilangan segalanya sekarang. Kenapa kau masih mencariku? Aku punya cara agar kau bisa bangkit kembali, dan bahkan mendapatkan seluruh kekayaan keluarga Su. Kamu pasti gila. Lucas, meskipun kau sudah menandatangani perjanjian cerai, masih ada masa tenang 1 bulan. Jadi saat ini, kau masih ayah dari anak Susan. Apa maksudmu? Dia akan segera melahirkan. Jika kita merebut bayinya, dan membuatnya terlihat seperti Susan, meninggal saat melahirkan, kau akan mewarisi semua asetnya. Di masa depan, seluruh keluarga Su akan menjadi milikmu. Tapi risiko melakukan kejahatan terlalu besar. Apa kau benar-benar akan membiarkan anak kita menderita? Kau hamil? Tapi bahkan jika aku merebut anaknya, dengan cara ayah Susan, uang itu pasti akan dikunci untuk anaknya. Aku tidak akan bisa mendapatkannya. Itu mudah. Begitu Susan mati, kau cari kesempatan lain untuk menyingkirkan anaknya juga. Maka kau akan menjadi pewaris tunggal keluarga Su.
Menyingkirkan anaknya? Tapi itu anakku. Apa itu bisa dibandingkan dengan anakku? Kau hanyalah suami simpanan di keluarga Su. Anak itu pasti akan memakai nama keluarga Su, bukan Gray. Tapi anakku akan memakai nama keluargamu. Benar. Jika mereka tidak memakai nama keluargaku, maka mereka bukan anakku sama sekali. Aku sudah selesai menjadi suami simpanan ini. Aku harus punya garis keturunanku sendiri. Sayang, kapan kita berangkat? Melahirkan le bicua. Tahan selama 5 detik. Ayo, aku melihat kepalanya. Tarik napas dalam, tarik napas dalam. Dorong, dorong sekuat tenaga, dorong. Selesai, semuanya baik-baik saja. Ibu dan anak selama. Bagus, aku segera kembali ke negara ini. Siapkan jet pribadi segera. Aku ingin kembali, dan melihat cucuku secepat mungkin. Terima kasih, dokter. Biarkan aku melihat bayiku. Sepertinya tidak bisa. Kenapa? Menurutmu bagaimana? Kau lagi. Bukankah Paman Agung sudah bilang padamu, kalau aku mengampuni nyawa kalian dengan satu syarat, yaitu kalian tidak boleh menampakkan diri di hadapanku lagi, dokter? Ayolah, jangan agresif begitu. Kita semua keluarga. Pergi sana, pria simpanan. Apa kau punya hak bicara? Apa ditelanjangi dan dibuang ke jalan terakhir kali membuatmu bergairah, jadi kau ingin melakukannya lagi? Susan, jaga mulutmu. Aku di sini hari ini karena satu alasan. Lakukan apa yang kukatakan, dan aku akan membiarkanmu pergi. Tanda tangani perjanjian penggalahan aset ini. Atau tidak. Kau benar-benar sudah gila. Pak Chandra. Pak Chandra? Oh, Pak Chandra. Keluarlah Pak Chandra. Keluarlah Pak Chandra. Pak Chandra. Susan. Aku sudah menjalankan perusahaan ini selama setahun. Selama itu, aku menempatkan beberapa orang setiaku. Sementara kau sibuk melahirkan. Aku memalsukan surat penunjukan. Sekarang seluruh rumah sakit ini, semua orang di sini bekerja untukku. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Tanda tangani. Atau tidak? Lucas. Kau selingkuh dariku saat aku hamil. Dan sekarang kau punya nyali, memintaku menyerahkan semua asetku padamu? Tidakkah menurutmu apa yang kau lakukan itu menjijikkan? Aku yang menjijikkan? Aku hanya membuat kesalahan yang dibuat setiap pria di dunia. Lagipula, aku bahkan meninggalkan benihku padamu. Akulah pahlawan keluarga ini. Anggap saja kekayaan ini sebagai bayaran untuk spermaku. Kenapa ditutup? Sudahlah,
Kita langsung ke sana saja. Tanda tangani sekarang. Ayah tidak bisa menghubungiku di telepon. Dia pasti akan langsung datang ke sini mencariku. Yang perlu kulakukan sekarang adalah mengulur waktu. Rumahku, perusahaan, dan tabunganku, semuanya bernilai miliaran dolar. Orang lemah sepertimu, apa kau sanggup membayarnya? Berhentilah bersikap sarkastis padaku. Tanda tangani perjanjian ini, dan aku akan membiarkanmu pergi. Atau kalau tidak, aku akan membuatnya terlihat seperti kau meninggal saat melahirkan. Apapun yang terjadi, aset itu tetap akan menjadi milikku. Beraninya kau, kita semua kerabat. Aku tidak akan mempersulitmu. Selama kau menangkap Lukas, aku akan memberimu 2 juta dolar. Aku juga bisa membiarkan Timmy bersekolah di sekolah terbaik, dan hidup tanpa kekhawatiran. Dia berbohong padamu. Apa kau lupa terakhir kali dia mempermalukan kita? Saat dia memenjarakanmu, dia jelas tidak memperlakukanmu seperti kerabat. Lukas benar. Koanya un jean Memeka Belakita, Keluarga kita. Jika kita benar-benar mendengarkanmu, Kopasti akan membala dans Dampada kita. Susan, aku memberimu kesempatan. Kau yang menyia-nyiakannya. Kalau baju jenggon selekan aku. Aku akan tanda tangan. Sekarang kau boleh pergi, kan? Aku tiba-tiba berubah pikiran. Menjetawi apa yang mampu kau lakukan. Aku baru akan merasa tenang. Jika kau mati. ada yang tidak beres. Hang, kendarai lebih cepat. Lukas, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Seret dia ke sebelah. Pak Cheng. Lucas, ayahku akan membuatmu membayar ini. Jangan khawatir, setelah aku menyingkirkan kalian berdua, tidak ada orang lain yang berani membocorkan rahasia. Aku akan tetap menjadi menantu pria terkaya dan mewarisi semua asetmu. Lucas, dalam mimpimu, bahkan jika aku mati, semua asetku akan menjadi milik anakku. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jangan khawatir, setelah kau mati, maka semua asetmu akan menjadi milikku. Hahaha. Sialan, macet di waktu seperti ini. Ini juga anakmu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Dia tidak memakai nama keluargaku. Siap yukinan aku. Aku hanya tinggal di rumahmu dan menghabiskan uangmu, kan? Mengapa anak itu harus memakai nama keluargamu? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena memakai nama keluarga Su, bukan Gray. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan lagi, Iris sekarang juga hamil anakku. Aku tidak membutuhkan bajingan ini lagi. Baiklah, bagaimana kalau aku lakukan ini? Aku akan menyingkirkannya sekarang selagi kau melihat. Agar kau tidak perlu khawatir saat kau tiada. Hahaha. Lucas, hentikan. Oh, benar. Obat ini dikembangkan dengan uangmu. Hahaha. Dasar jalang sialan. Beraninya kau mendorongku?
Karena kau sangat ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Tahan jia. Ini pembunuhan, kau akan dihukum mati. Untuk bajingan, apakah sepadan mengambil risiko seperti itu? Ini salahmu sendiri karena begitu kaya. Menjadi kaya itu dosa. Tepat sekali. Sekarang semua orang di desa tahu kau jadi kaya raya. Jika kau tetap hidup, semua orang akan bilang aku tidak sebaik dirimu. Itulah satu hal yang kubenci sepanjang hidupku. Jadi kau harus menghilang. Berhentilah berjuang sia-sia. Ayah, selamatkan aku. Itu suara Susan. Ayo pergi. Penerbangan tercepat dari luar negeri tidak akan tiba sampai besok. Kecuali dia punya sayap, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergi ke neraka. Berhenti. Ayah. Paman. Walter. Apa yang kalian semua lakukan pada putriku? Susan, kau baik-baik saja? Ayah, kau akhirnya di sini. Oh, dan bayinya? Oh, QQQ. Ayah, jika kau datang lebih lambat, bayiku dan aku akan mati di tangan mereka. Apa? Tangkap mereka semua. Ayah. Susan menderita penyakit mental yang parah. Kau jangan percaya apa pun yang dia katakan. Oh, benar. Lihat jarum suntik di lantai itu obat khusus yang diresepkan rumah sakit untuknya. Kami baru saja akan memberinya suntikan ketika kau tiba. Lalu bagaimana dengan luka-luka di tubuh putriku? Itu karena Susan menolak suntikan. Kami tidak punya pilihan selain menahannya dan menyuntiknya secara paksa. Dia terluka secara tidak sengaja saat perkelahian. Benar, Paman. Aku bisa membuktikannya. Dan setiap kali Susan kambuh, dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Oh ya, Walter. Kau melihatnya sendiri. Hubungan Susan dan Lucas selalu sangat baik. Konflik yang tiba-tiba ini, semua karena penyakit ini. Ya, ayah. Kami benar-benar tidak berbohong padamu. Kau harus percaya padaku. Diam. Kamu pikir aku tidak tahu tentang semua perbuatan kotor yang sudah kamu lakukan selama Susan hamil? Kamu berselingkuh, membawa simpananmu tinggal di rumah tangga kita, dan bahkan membuat Susan berlutut di depannya. Tidak, ayah. Jangan dengarkan rumor di luar sana. Susan dan aku punya hubungan yang baik. Bagaimana mungkin aku punya simpanan? Masih berbohong. Hari saat kamu diusir, Susan memberitahuku semuanya. Aku tidak percaya kamu sudah semakin parah mencoba membunuh putriku. Aku katakan padamu, hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Baiklah, dasar bajingan tua. Tapi aku katakan padamu, putrimu sudah mentransfer semua asetnya kepadaku. Sekarang aku juga kaya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sayang sekali, aku tidak punya satu aset pun sekarang. Jadi kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Apa maksudmu? Rumah itu atas nama ayahku, perusahaan dan uang tunai. Sudah aku transfer ke ayahku setelah menandatangani perjanjian cerai tempo hari. Aku punya 0 aset sekarang. Apa katamu? Jadi semua itu kulakukan sia-sia. Bagaimana bisa begini? Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Gratis tempat tinggal dan makan. Membusuk di penjara seumur hidupmu. Ayah. Aku salah. Aku mohon. Tolong selamatkan nyawaku. Aku pasti akan berubah jadi lebih baik. Mulai sekarang. Aku akan 1000 kali
1000 kali lebih baik pada Susan. Jangan panggil aku ayah. Apa kau pikir aku akan percaya kebohonganmu? Aku tidak pernah menyukaimu dulu. Susan bersikeras ingin bersamamu. Jadis à Kuterpaksa menerimamu Mazuk Keluarga. Melihat kau baik pada putriku. Dan memanggilku ayah. Aku awalnya memutuskan untuk menyerahkan semua asetku. Agar Kowarizi. Tapi aku tidak pernah menyangka. Kau akan begitu licik. APA. Apa katamu? Kau akan menyerahkan semua asetmu padaku? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kau selalu memandangku dengan rendah. Di matamu, aku selalu hanya pecundang yang tidak berguna. Jika kami benar-benar memandangmu rendah, mengapa kami mengizinkanmu mengelola Grup Makmur? Mengapa kami membiarkan anak mengambil nama keluargamu? APA. Membiarkan anak mengambil nama keluargaku? Saat aku memikirkan nama untuk anak kita, aku memilih yang punya makna khusus. Aku berharap setelah kau mengambil alih keluarga Su, kau akan selalu mengingatku dan bayi kita. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah mencoba membunuh kami. Kau hanyalah orang tak tahu terima kasih. Luka. Aku mengingatmu seperti ini. Aku minta dapur membuatkannya khusus untukmu. Terima kasih, ayah. Ayah, aku agak lemas sejak hamil. Aku berpikir untuk membiarkan Lukas mengelola perusahaan. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Dis à Maman Aga que tu en plus. Tapi dengan sedikit pelatihan, masih ada harapan. Jadi, aku bisa saja mendapatkan semua ini dengan mudah. Aku menghancurkannya sendiri. Aku menghancurkannya sendiri. Ayah. Ayah. Aku salah paham padamu. Aku salah paham pada Susan. Mulai sekarang, aku akan menjadi pewaris yang pantas bagi keluarga Su, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Eniala. Kau suka berselingkuh, kan? Seseorang. Patakan. Kaki ketiganya. Ayah, tolong beri aku kesempatan lagi. Ayah. Iris Su. Hammond, ini tidak ada hubungannya denganku. Lukas memaksaku melakukan semua ini. Aku benar-benar tidak tahu apa. Kau tidak tahu? Di villa yang kuberikan pada Susan. Kau membuat Susan berlutut padamu, dan hampir memukuli cucuku sampai mati dengan tongkat, dan kau bilang kau tidak tahu? Aku hanya ingin menakutinya. Aku tidak benar-benar bermaksud memukulnya. Hammond, Kotidak Bermaksu de Menyakitinya. Lalu bagaimana dengan hari ini? Kalian semua bersekongkol, berpura-pura menjadi dokter hari ini, dan menyerbu rumah sakit. Kalian tidak hanya mencoba menyakiti putriku, tapi juga mencoba menyakiti cucuku. Hammond. Tolong demi bayi, aku bibinya. Lakukan demi dia. Tolong ampuni aku, Hammond. Kau tidak pantas menjadi bibi bayi itu. Biar Kuberitau. Bukan Anya Kwarini. Seluruh keluargamu tidak akan luput. Walter, kami hanya hilang kendali sesaat. Kami tahu kami salah. Bisakah kau demi keluarga ampuni kami kali ini? Paman. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku pantas mati. Aku bahkan bukan manusia. Tolong berbelas kasihan dan ampuni nyawa kami. Jadi kau tahukah salah? Dulu, aku bahkan tidak memintamu mengembalikan 10 juta dolar. Tapi bagaimana denganmu? Kau membalas kebaikan dengan kekejaman dan mencoba membunuhku. Kalian benar-benar petani dan ular. Tampar Mereka Mazing Seratus Kali. Tidak, Paman.
Kita keluarga, darah lebih kental dari air. Kalian tidak bisa melakukan ini pada kami. Te rupukul mereka. Pukul mereka dengan keras. Walter Vance. Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini? Kakek Agung tidak akan tinggal diam. Benar. Jadi bagaimana jika kau orang terkaya? Jika kau menyinggung kakek agung, kau akan dikeluarkan dari klan Su. Saat kau mati, kau akan menjadi hantu penjambra, tanpa leluhur. Oh ya? Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Apa yang kakek Agung? Katakan. Walter. Aku sudah mengeluarkan keluarga Iris dari daftar keluarga. Mulai sekarang, apakah mereka hidup atau mati, bukan urusan kami. Setelah mereka masuk, aku akan mengatur agar seseorang membesarkan Timmy dan mendidiknya dengan baik. Sedangkan untuk Iris, Don dan Linda. mereka bisa menjalani hukuman di penjara dan menebus dosa mereka. Semuanya berakhir. Hidupku benar-benar hancur. Aku tidak akan pernah melihat Kikiku lagi. Semua ini, kalian sendiri yang mencari masalah. Susan Vance. Pergi ke neraka. Susan. Pergi ke neraka. Seredia Keluar. Sekarang, Jangan sentuh aku. Kalian sampah masyarakat. Jangan sentuh aku. Iris. Kau gila. Hak APA kau punya untuk menghakimiku? Dulu kau naik mobil mewah dan membawa tas desainer ke kantor setiap hari. Bukankah itu hanya karena kau cukup beruntung? Punya orang terkaya di kota Harmoni sebagai ayahmu? Jika kau sepertiku, kau juga akan kehilangan moralmu. Demi uang. Kau salah. Mobil dan tas-tasku, aku mendapatkannya sendiri melalui kerja kerasku tanpa henti, dan dengan mencapai kinerja terbaik, tahun demi tahun. Aku tidak akan menjadi sia-sia, dan materialistis sepertimu. Aku tidak akan menjadi simpanan, sepertimu. Aku berbeda darimu. Tidak mungkin. Kau pasti punya hak istimewa. Kalau tidak, bagaimana bisa manajer mempromosikanmu dan bukan aku? Kau sendiri tidak bekerja keras, jadi kau berasumsi orang lain punya hak istimewa. Semua ini hanyalah kau membuat alasan atas kemalasan dan ketidakmampuanmu sendiri. Caramu sekarang telah menyegel nasibmu hari ini. Tidak, aku tidak salah. Kau yang salah. Yang salah adalah ini. Masyarakat yang mencemooh kemiskinan. Tapi bukan pelacuran. kirim mereka semua ke kantor polisi. Dan untuk 10 juta dolar sebelumnya, pastikan itu ditambahkan ke dakwaan mereka. Aku ingin orang-orang ini membusuk di penjara. Ayah, tidak. Hack Vance, kumohon. Iris sedang hamil, dan anaknya tidak bersalah. Tidak bisakah kau biarkan dia menjalani hukumannya setelah melahirkan? Kau tidak benar-benar berpikir. Anak di perutnya adalah milikmu, kan? Masa kamu pikir bayi di perutnya itu punyamu? Lihat saja sendiri. APA. Iris. Ada APA. Dengan foto-foto ini? Beraninya kamu bertanya? Kukira aku sudah mendapatkan CEO Grup Makmur. Jadi aku putus dengan manajer itu. Siapa sangka kamu hanyalah pria simpanan tak berguna. Dan kamu diusir tanpa apa-apa? Jadi tentu saja aku harus tetap bersamanya. Jadi bayi di perutmu itu benar-benar milikku? Hahaha. Tentu saja tidak. Orang tak berguna sepertimu
hanya pantas membesarkan anak orang lain. Cubana kau. Dasar jalan, tak tahu malu. Kau pantas mendapatkannya, kau dan bayi, di perutmu itu pantas mati. Susan, kamu barusan bilang, bayi di perutmu itu, milik suamiku. Aku sangat kesal. Jadi aku memutuskan untuk membuatnya menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, aku akan membantumu menyingkirkan bajingan itu. Mari, kalian semua pantas mati. Lucas, kamu benar-benar psikopat. Iris, putriku. Paman Walter. Susan, kumohon, tolong selamatkan kakakku. Kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Aziz Tenan. Bawa dia ke rumah sakit. Terima kasih, Paman Walter. Lucas Gray dan keluarga Iris ditangkap. Iris mengalami keguguran dan kemudian dikirim ke penjara. Ya sudahlah. Penculican. Perusakan properti. Penyerangan yang disengaja. Percobaan pembunuhan. Begitu banyak kejahatan. Kau tidak akan pernah keluar seumur hidup ini. Aku mengerti. Aku hanya menyesal. Menyakiti istriku. Demi wanita lain. Aku menyesal hampir membunuh anakku sendiri. Demi anak orang lain. Aku sangat salah. Aku tidak berharap hukumanku dikurangi. Aku hanya memohon padamu. Tolong. Biarkan aku melihat anak itu. Sekali saja. Tidak mungkin aku membiarkanmu melihat anak itu. Karena segalanya tentangmu. Bahkan tatapanmu menjijikkan. Aku sudah menghapus setiap jejakmu dari rumah kita. Anakku tidak akan pernah tahu mereka punya ayah sampah. Susan, kumohon. Biarkan aku melihat anak itu sekali lagi, ya? Orang sepertimu sama sekali tidak pantas memiliki anak. Susan. Biarkan aku melihat anak itu, Susan. Susan, jangan pergi, Susan. Jangan tinggalkan aku. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Susan. Sayang, jangan khawatir. Aku akan selalu ada di sini bersamamu. Sayang, kenapa pulang selarut ini? Aku sibuk di perusahaan.
Jangan menungguku sampai selarut ini lagi. Susan sangat baik padaku. Apa yang telah kulakukan? Maaf. Maaf, Susan. Maaf. Ah, 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 ah. Ayah. Haha. Putriku tercinta, hidupmu telah dimulai kembali. Ham. Ayo pergi. Pria bukanlah suatu keharusan. Seorang ibu tunggal bisa memiliki kehidupan yang luar biasa.